Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai mastitis. Tadi oleh Dokter Bella ya disampaikan ada beberapa tata laksananya. Nah itu tadi dikatakan juga ada perbedaan yang membendung saja dengan yang sudah mastitis. Nah itu kalau membendung saja itu perbedaannya seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya dia baru bendungan ASI aja itu dia masih terasa kencang gitu ya, terus terasa penuh, terus juga kayak masih kayak balon yang terisi air penuh seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah ada mastitis, berarti sudah ada peradangan di situ. Kalau tanda-tanda peradangan tadi ada demam, disertai menggigil ibunya, rasa nyeri yang hebat, terus ada kemerahan di sekitar payudaranya. Jadi sudah ada tanda-tanda peradangan di sana gitu. Ditambah lagi biasanya tuh ibunya yang ngerasa berhenti kayak karena sakit, jadi ibunya udah nggak mau menyusui gitu. Tapi kalau misalnya masih bendungan ASI, itu dia belum ada kemerahan, belum menggigil, tapi ibunya sudah ngerasa ini kok penuh banget gitu. Yang itu yang harus segera dikeluarkan supaya tidak menjadi mastitis seperti itu. Nah itu dok, berarti untuk penata laksanaannya bagi ibu-ibu yang mungkin sebelum ini atau tidak melihat ini tidak tahu informasinya begitu, mungkin bisa kita sharing nanti kan setelah tahu informasinya. Bagaimana kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang tahu oh ini bengkak biasa gitu, padahal udah ada nyeri-nyeri kayak gitu, tapi dibiarkan saja, itu gimana dok? Iya, jadi yang paling banyak itu adalah ibu-ibu yang malah karena udah ngerasa ini bengkak, nyeri, udah nggak mau ngasih lagi kan ke anaknya. Padahal itu jadi faktor resikonya, jadi statis kan dia di sana. Nah, yang banyak orang nggak ketahuin itu harusnya tetap disusuin di tempat payudara yang lagi bengkak dan lagi nyeri itu gitu supaya keluar, karena kalau misalnya nggak dikeluarkan malah jadi nanti ada tambah infeksi, ada tambah lagi sumbatannya makin banyak seperti itu karena dia statis di sana. Makanya pada ibu-ibu yang di rumah itu harusnya tetap menyusui kalau misalnya walaupun dia nyeri, apalagi masih bendungan ya, jangan sampai nanti mengarahnya itu udah ke mastitis, sudah ada infeksi dan peradangan seperti itu. Sampai akhirnya nanti mengakibatkan pembedahan ya? Ya, malah kalau misalnya ibunya nggak tahan kan boleh diperah sedikit, dikasihkan ke anaknya. Misalnya dia nggak mau anaknya untuk tetap menyusui, pakai cangkir boleh, pakai sendok boleh gitu ya. Jadi tetap harus dikeluarkan, intinya seperti itu dari payudara yang sakit. Baiklah, kita lanjut lagi dokter, silakan. Nah, jadi kita akan bahas tentang komplikasinya ya. Nah, tadi yang awal itu sebenarnya dia hanya bendungan aja, baru dia ke mastitis ya. Mastitis itu pasti pada wanita yang menyusui ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya bakterinya adalah Staphylococcus, ditambah ada tanda-tanda inflamasi lokal. Jadi ada kemerahan di sekitar payudara, nyeri, dan ada gejala sistemik. Gejala sistemiknya itu termasuklah ibunya jadi sakit kepala, demam, menggigil. Kalau ini tetap dibiarkan akan menuju yang namanya komplikasi berlanjut, yaitu adalah abses payudara ya. Jadi di sana itu udah ada benjolan yang fluktuatif, artinya udah ada kumpulan nanah di situ karena infeksi yang tidak diatasi dengan baik atau ibu yang tetap tidak mau menyusui, makin parah lah infeksinya di sana, bisa menyebabkan yang namanya abses. Jadi nanti akan terbendung jadi nanah di payudaranya gitu ya. Itu malah lebih sakit lagi, lebih nyeri lagi, dan lebih kemerahan lagi gitu ya, dan bahkan lebih bengkak. Nah ini ya gambarannya. Jadi kalau dia itu mastitis itu dia ada warnanya kayak kemerahan di sekitar, sedangkan kalau dia sudah menjadi abses itu dia udah ada kayak kumpulan nanah tuh di atas ya. Itu dia udah ada kumpulan nanah, tetap merah juga tetap nyeri seperti itu. Kalau kita mastitis masih infeksi, tadi ada kita boleh kasih antibiotik 10 sampai 14 hari. Kita bantu dengan kompres hangat. Kalau udah kompres hangat nanti boleh juga kompres dingin, dimasase atau dipijat tadi. Selanjutnya diberi anti nyerinya atau analgesik, dan lanjutkan menyusui dan perbaiki teknik menyusui. Jadi walaupun dia merah, ngeri ya ngelihat warnanya kayak gini udah gede, karena dia bengkak, tetap harus menyusui. Nah, tapi kalau dia sudah menjadi abses, udah ada nanah di sana, itulah yang bisa
dilakukan insisi atau drainase. Jadi itu dibuka ya, kayak dikeluarkan nanahnya itu supaya bakteri ataupun sisa-sisa nanahnya itu keluar gitu. Nah kalau ini juga diberikan antibiotik sistemik. Kalau pada abses karena dia udah juga ada nanah, ini malah ibunya stop dulu untuk menyusui gitu. Jadi kan kasihan juga ke anaknya gitu. Jadi benar-benar stop ya dok ya kalau udah Iya, masuk kalau ke dia sudah abses. ada abses, karena juga harus diinsisi dan dikeluarkan dulu. Nanah-nanah itu kan dia mengandung banyak bakteri di sana. Terus dia juga lebih banyak lebih nyeri juga ibunya seperti itu. Makanya jangan sampai mengarah ke komplikasi sebagai abses. Kalau udah di tahap mastitis, bahkan tadi di tahap bendungan dari payudara itu sudah bisa, setidaknya ibunya udah peduli, aware gitu ya sama dirinya gitu kan, udah ada tanda-tanda nih kayak udah penuh deh, segera menyusui anaknya gitu karena ASI kan berharga gitu. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah, Julia penasaran ini, pengen nanya ke Dokter Wenti dulu. Itu kalau sudah masuk pada tahap abses mamae itu setelah dilakukan pembedahan, lalu apakah si ibu ini masih dapat menyusui setelah dilakukan pembedahan, Dok? Kalau sudah proses recovery, artinya sudah sembuh, sudah bisa menyusui lagi. Berarti masih bisa, Masih bisa. memproduksi ASI begitu ya. masih. Baik. Nah, kalau dari Dokter Bella sendiri pernah ada pasien yang memang datang ke puskesmas atau ke klinik kesehatan begitu untuk yang berkaitan dengan mastitis ini atau gejala-gejala dari mastitis? Iya, kalau banyak ya tadi kan, apalagi dari epidemiologinya sendiri tuh 1 dari 3 ibu. Aku juga pernah waktu jaga gitu, ada emang pasien-pasien yang ini kadang, tapi ya itu kadang-kadang kita harus lebih edukasi ke ibunya bahwa ini tetap harus disusuin, tapi ibunya bilang ini sakit, ini nyeri, seperti itu ya. Padahal itu adalah proses untuk mengeluarkannya, itu adalah terapinya juga gitu. Ada banyak kok pasiennya ibu-ibu yang mastitis. Baik, nah ini kita beralih ke Dokter Wenti ya yang juga sudah berpengalaman ini. Tadi juga sudah merasakan katanya ya dok. Nah itu kalau dilakukan pemijatan itu sekitar 1 saat kita sudah mengetahui nih, oh ini rasanya sudah membendung gitu, sudah bisa dilakukan pemijatan, itu sekitar berapa lama dok? Oke, jadi sebenarnya pemijatan dan perahnya kalau saya pribadi saya lebih suka perah tangan. Kalau misalnya ketika terjadi bendungan tadi ya, sebelum terjadi mastitis terjadi bendungan, artinya sudah sangat padat, produksi ASI-nya sudah sangat banyak, kemudian sudah agak ada granjal-granjal atau kayak sumbatan-sumbatan kecil, itu kita pijat kemudian sambil kita perah dengan tangan. Kenapa lebih efisien atau lebih enak itu? Karena yang melakukannya adalah diri kita sendiri. Jadi kita tahu batasannya, nyerinya yang seperti apa, nyamannya yang seperti apa. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat melakukan sendiri, boleh panggil bidan laktasi atau boleh konsultasi dulu ke dokter laktasi ya. Intinya adalah dilakukan pengeluaran ASI yang tersumbat tadi. Nah, sebagai bahan tambahan informasi nih untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin sedang mengasi sekarang, itu mungkin untuk ASI yang tadi sudah diperah itu masih bisa dipakai tadi katanya ya dok ya. Sekali. Kemudian bagaimana dok? Mungkin ada tips-tipsnya nih untuk menyimpannya agar dia lebih Ya, bisa jadi kalau ASI yang diperah tadi, maka kalau mau segera, idealnya adalah segera diberikan ke anak, karena itu kan artinya fresh ya, masih fresh to the open kalau kata orang ya, baru keluar, itu kalau bisa langsung segera diberikan. Tapi kalau enggak, boleh disimpan di chiller atau di bagian kulkas bawah itu 2-3 hari. Tapi kalau mau lebih lama, mungkin misal 1 minggu lagi lah buat stok gitu kan, boleh di freezer. Tapi nanti setelah itu dihangatkan dulu ya. baik. Nah, terakhir ini oleh Dokter Bella, mungkin untuk ibu-ibu di rumah ini apa yang perlu diperhatikan bagi yang mungkin sedang hamil dan siap-siap mau melahirkan ini apa dok? Kalau yang masih hamil dan juga baru mau melahirkan, itu yang pertama boleh ikut-ikut kelas laktasi ya, itu penting karena teknik menyusui itu juga mempengaruhi anaknya mau menyusui atau tidak. Karena kalau misalnya tekniknya menyusuinya salah, anaknya tidak mau menyusui, itu nanti jadi terjadi juga mastitis, bendungan juga nanti di sana gitu. Terus karena ASI itu penting gitu kan. Terus kepada ibu-ibu juga kalau udah ada rasa demam, rasa nyeri, itu segera konsultasikan aja. Atau misalnya kalau belum mau berobat, boleh dikompres hangat terlebih dahulu, dikeluarkan ASI-nya, disimpan, karena ASI yang dikeluarkan pun walaupun misalnya anaknya belum mau, tapi tetap aja nggak apa-apa 3-4 jam dikeluarkan, kan nanti bisa disimpan seperti itu. Jadi tetap harus dikeluarkan ASI-nya, terus dikompres hangat, jangan lupa dipijat dan ikut kelas laktasi seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Bella, terima kasih juga Dokter Wenti. Nah pemirsa,
itu tadi informasinya, semoga dapat menambah pengetahuan kita ya, dan juga kita bisa kembali sharing kepada lingkungan sekitar kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.